Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yaitu Sultan Syahrir mendengarkan kabar ini melalui radio BBC. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. Assalamualaikum Hairil. Waalaikumsalam. Saya habis mendengar berita bahwa Jepang mengalah kepada sekutu. Tolong sampaikan kepada pemuda. Wah, itu adalah berita yang sangat bagus. Nanti saya akan beritahukan kepada pemuda. Barusan saya mendengar berita kalau Jepang mengalah kepada sekutu. Kalau begitu, mari kita mendesak golongan tua, terutama Soekarno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul sekali kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi diproklamasikan oleh Jepang. Kenapa kau berpikir seperti itu, Sobat? Karena PPKI adalah bentukan tangan dari Jepang. Kita tidak ingin melibatkan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan ini. Maka kita akan untuk menolak hadiah dari Jepang. Benar, kemerdekaan itu adalah hak kita. Jadi Jepang nggak boleh ikut campur tangan sama kita. Tepat sekali, kalau begitu Bung Wikana dan Khairul kalian harus pergi ke kediaman Soekarno. Tanggal 14 Agustus 1945, Syaril, Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekitar pukul 9 WIB, keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri, Sudiro, dan Ahmad Subarjo. Ada beberapa saudara-saudara kembali. Saya mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu tadi siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Tapi semakin cepat kita melakukan proklamasi kemerdekaan, akan semakin cepat pula penderitaan masyarakat itu mencelang. Ini lain untuk masyarakat, Bung. Baiklah, tapi berikanlah kami waktu untuk berhenti sebentar. Baik, kalau begitu kami mohon diri. Akhirnya karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Sultan Syaril, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan? Kita tidak boleh gegabah, kita harus mempersiapkan semuanya. Saya setuju, menurut saya yang terpenting sekarang adalah melawan sekutu. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda ini? Baiklah Bung, sekarang kita semua sudah sepakat. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syaril untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperpi, Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengusungkan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok.
Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4 pagi tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudan Singgi. Assalamualaikum. Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikuti kami menuju tempat pengasihan. Tempat pengasihan apa yang Anda maksud? Kami akan membawa kalian. Kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak turut serta, Bu, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi.